Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pak Haryanto. Hari ini kita ingin belajar bersama bagaimana membuat sebuah surat yang hasil akhirnya seperti ini, nampak di layar monitor seperti ini. Ini merupakan kelanjutan dari materi kita, yaitu materi Syscomdic untuk paket program pengolah kata. Nah, surat itu bentuknya macam-macam ya. Nah, salah satu yang kita pakai adalah surat bentuknya menggantung atau hanging. Jadi seperti ini, menggantung ya. Nah, caranya adalah yang pertama kita setting dulu halaman yang akan kita buat melalui pengaturan page layout ini yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya itu. Ya. Kemudian kalau sudah, nanti kita ketik ya. Ini saya copy aja. Nah, biar tahu, Ctrl C. Nah, saya mau buat di market yang lainnya seperti ini misalnya. Nah, ini kalau sudah itu kita tengahkan ya, kita blok ya, setelah kita ketik kita tengahkan seperti ini. Nah, kelihatannya jarak baris yang kita pakai itu walaupun kita atur seperti ini 1 ini ya. Nah, ini ternyata masih ada jarak renggang. Nah, ini biasanya terjadi ketika Anda melakukan setting halaman, itu ada pengaturan yang kelupaan biasanya. Jadi di sini nih di page layout itu pastikan setelah Anda atur di page setup ini sesuai dengan ketentuan ya. Itu silakan yang ini. Yang di spacing ini itu antara left, right, before afternya itu harus 0 semuanya. Sehingga nanti pengaturan untuk jarak baris itu akan bisa tahu efeknya. Nah, ini coba saya kurangi menjadi 0. Nah, sehingga ini bisa seperti ini. Jadi kita blok dulu ya, kemudian ini kita nolkan. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita besarkan sesuai dengan ketentuan, tetapi fontnya kita harus rubah dulu yang kira-kira hampir menyerupai seperti ini. Nah, kalau misalnya di Windowsnya itu bisa dipilihkan Britannic Bold, ya itu insya Allah sama. Tapi kalau enggak, ya kita cari yang menyerupai. Ya kita cari misalnya di sini adalah yang paling gampang adalah Bernard MT Condenser seperti ini. Nah, ini saya besarkan. Besarnya adalah 14 karena judul ya. Nah, kemudian khusus yang wong alas ini itu kita besarkan menjadi 16. Nah, kemudian kita enter. Nah, ini sebelum kita membuat garis seperti ini ya, seperti ini, itu kita ubah dulu ya, hurufnya. Nah, standarnya adalah Arial. Nah, kemudian ini biasanya 12 seperti ini ya. Kemudian kita tekan tombol min ya, seperti ini sampai nanti notok. Nah, ini kebanyakan kita hapus. Nah, sampai di sini. Nah, ya, kemudian kita enter. Akan jadi garis dia. Kemudian kita ketikkan sesuai dengan yang ada di contoh. Nah, ini saya tidak usah ngetik. Saya copy aja ya, seperti ini ke dalam halaman yang baru ini. Nah, seperti ini. Nah, ini kita atur ya supaya nanti ini seperti contoh yang ada di sini. Jadi ini adalah jenis font monotif Cursiva. Jadi motif Cursiva. Jadi kita pilih monotif Cursiva ini aja ya, ini ya. Kemudian besarnya adalah 12. Nah, baik. Nah, kalau sudah, ini kita kasih garis bawahnya lagi. Nah, ini kelihatannya garisnya double 2 sehingga nanti untuk membuat garis itu ini tinggal kita enter, kemudian tekan tombol sama dengan. Nah, sama dengan sampai di sini. Nah, ini kebanyakan lagi. Baru kita enter. Nah, jadi sudah untuk judul dan sekretariat. Berikutnya kita membuat badan suratnya. Jadi kita pinggirkan ke sini. Nah, kemudian kita ketik
yang namanya nomor, lampiran, sama hal. Nah, nomor kita ketik dulu nomor. Nah, perlu diketahui bahwa sebelum kita mengetik nomor itu kita rubah dulu fontnya ya, Arial 12. Nah, inilah kunci dari ketika kita mengetik sebuah surat. Jadi setelah nomor ini, biar nanti bisa lurus seperti ini ya, maka kita harus melakukan pengaturan tabulasi dan indentasi. Jadi kita pasang titik 2 ini ada di tabnya 3 ya, 3 cm. Nah, seperti ini kita pasang tabnya yang hadap ke sebelah kiri ya, seperti ini. Kita pasang di 3. Nah, kemudian kita tekan tombol tab titik 2. Kemudian kita kopikan atau kita ketik ya, karena kalau ketik saya lama, saya kopikan ini aja. Nah, seperti ini. Kemudian kita enter. Hal, tekan tombol tab lagi. Tab. Nah, sehingga akan lurus dia. Kemudian spasi. Halnya adalah tidak ada, maaf, lampiran ya. Kemudian hal. Nah, ini saya enter aja. Lampiran. Nah, tanda petik, maaf, titik 2. Ini min. Hal. Nah, ini tadi juga sama ya. Jadi sebelum saya ketik hal, informasi. Nah, ini kita blok, Ctrl B sama Ctrl U ya. Nah, kemudian kita enter. Nah, biasanya ini akan ikut di atasnya ya, formatnya. Kita kembalikan ke bentuk yang tidak tebal. Kemudian kepada yang terhormat Bapak Saudara seperti ini, kepada YTH titik tab lagi. Nah, Bapak garis miring saudara titik terus ya, kemudian kita enter. Nah, tekan tab lagi, kemudian 2 spasi aja di. Nah, tekan tab lagi, 2 spasi, tempat. Nah, ini kita blok. Nah, Ctrl B, Ctrl U ya. Nah, kalau sudah, ini kita enter. Nah, kemudian kita ngetik salamnya ya, karena saya muslim ya, maka saya ketikkan ini ya. Saya copy aja biar saya tidak ngetik lama. Nah, Ctrl V. Perhatikan, karena ini kita membuat surat bentuk menggantung, maka kita pastikan bahwa badan surat yang mulai dari kata Assalamualaikum sampai dengan yang ke bawah ini itu adalah seperti ketentuan. Jadi ini kita klik di sini, dan ini ya, ini kita geser ke kanan lurus dengan ini 107 informasi Bapak dan terusnya ini. Jadi seperti ini. Setelah itu baru kita lepaskan. Nah, seperti ini. Ini saya rubah dulu ke bentuk yang hampir sama dengan ini. Monotif kursiva, fontnya adalah 12. Nah, 12, kemudian tidak usah tebal. Nah, kemudian saya enter. Nah, ketika Anda mengetikkan badan surat ini, itu diperhatikan jangan ditekan enter sebelum pindah ke paragraf berikutnya. Jadi diketik seperti ini ya, ini saya copy aja. Nah, diketik tanpa menekan enter. Nah, seperti ini. Nah, ini karena ikut di atasnya, maka saya rubah dulu ke bentuknya real 12 tanpa garis bawah. Nah, jadi di sini ini tidak ada enternya.
Nah, ini saya ratakan kiri kanan. Untuk mengecek itu Anda bisa menggunakan pilihan ini di bagian home ini. Nah, ini ada simbol-simbol non printing karakter yang tidak dicetak. Nah, seperti ini adalah simbol enter. Ini simbol tab ya. Nah, ini simbol spasi titik ini juga titik ya, titik bukan spasi ini simbol enter. Nah, sehingga akan kelihatan. Kemudian saya matikan lagi. Nah, berikutnya di sini kita enter. Nah, kemudian kita enter lagi ya. Baru kita ketikkan yang berikutnya sehubungan dengan diberlakukannya seperti ini ya. Ini saya copy aja. Nah, kemudian saya pastekan di sini. Nah, lurus lagi dia kiri kanan. Nah, ini. Nah, baru kita enter lagi. Nah, kemudian kita masukkan tabel ya, seperti kemarin di pertemuan sebelumnya. Ya, ini tabelnya kita buat gitu kan. Nanti bisa kita hapus, bisa kita tambah kalau kurang. Nah, ini saya kopikan aja. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Berarti ada tambah 2, ada 12 barisnya, kolomnya 1 2 3 4. Kolomnya ada 4. 1 2 3 4. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya. 12. Oke. Nanti kalau kebanyakan kita hapus. Nah, kemudian kita atur besarnya sesuai dengan ketentuan seperti ini misalnya. Nah, ini saya tidak usah ngetik, saya kopikan aja ya. Nah, seperti ini. Ini Ctrl C. Nah, kemudian sini saya lock. Nah, ini sudah jadi saya. Nah, ini saya rubah ke bentuknya Arial. Ini 12. Oke, seperti ini ya. Ini kita ya tengahkan seperti biasanya. Ini juga sama. Kita tengahkan. Nah, terus ini juga sama ditengahkan. Nah, jadi sudah ya. Nah, cuma ini kelihatannya kelebihan ya. Ini cara yang hapus ya, di blok aja. Klik kanan, delete cell ya. Yang delete entire row. Jadi seluruh baris yang saya blok itu. Kemudian ini kita gabung di bagian layout, diklik merge cell seperti ini. Jumlah ketika saya copy jadinya tidak beraturan. Seperti ini. Kemudian ini jumlahnya adalah 37 36 7 750. Saya copy aja. Oke. Nah, sudah jadi. Nah, berikutnya ini kita letakkan di bawah sini ya. Kita enter. Nah, baru kita ketikkan yang terakhir ya. Jadi demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Kalimatnya seperti itu. Ini ya. Nah, sampai nanti di bagian ini ya. Ini seperti ini. Ctrl C, kemudian saya pastekan ke sini. Nah, ini karena hurufnya yang atas adalah monotipe kursiva, saya kembalikan lagi ke monotipe kursiva. Ini saya enter aja biar agak renggang. Oke, nah kemudian yang terakhir adalah kita mengetik yang bagian tanda tangan seperti di bawah ini ya. Jadi ketua jamiah, Ctrl C di sini sama ya. Nah, saya pastikan. Nah, untuk merubah ya
settingan agar nanti bisa lurus seperti ini ya, seperti ini, itu jangan digunakan tombol backspace ya untuk menuju dari Jamiyah ke bagian ini. Anda gunakan tombol tabulasi ya, jadi tab. Nah, seperti ini. Insya Allah akan lurus nanti. Nah, kita lihat di sini yang tadi non print karakter, ini tombol tab ya. Nah, berikutnya adalah namanya sekretaris. Maaf bagian pengadaan ya. Bagian pengadaan, nah, klik kanan, pilih paste seperti ini. Saya enter lagi. Nah, saya ngetik namanya Bapak Muhammad Tisno. Nah, untuk ke sini itu juga sama, tekan tab ya, tab. Ya, ini fungsinya. Nah, ini BPK Haryanto. Kalau mau dibuat garis bawah ya monggo. Ini juga sama, setel aja. Oke. Ya, baik, itu materi yang bisa saya sampaikan untuk membuat surat seperti ini. Jadi kuncinya kalau Anda membuat surat bentuk menggantung adalah pastikan penggunaan tabulasi ya, tabulasi ini ada tab ini, kemudian indentasinya ini harus kita atur sehingga bentuknya bisa lurus seperti ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kurangan, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.